Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Saksi baru kasus pembunuhan Vina Eki bernama Ahmad Saifuddin diperiksa penyidik. Saifuddin disinyalir mengetahui keberadaan 5 terpidana pada malam kejadian. Diduga karena rem tidak berfungsi, bus yang membawa rombongan mahasiswa ITB menabrak bus lainnya dan trotoar di area kampus ITB Jatinangor, Sumedang. Bawa ganja siap edar, pengendara motor langsung ditahan polisi saat operasi rutin di Kota Bogor. Bus rombongan mahasiswa ITB mengalami kecelakaan di area kampus di kawasan Jatinangor, Sumedang, Selasa pagi. Beruntung kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa. Diduga kecelakaan akibat rem tidak berfungsi dengan baik saat melewati jalan menurun. Bus pariwisata yang membawa rombongan mahasiswa ITB terperosok dan tersangkut di trotoar jalan di dalam area kampus ITB Jatinangor di Kabupaten Sumedang Selasa pagi. Dari video amatir terlihat pecahan kaca bus berserakan. 1 mobil ambulans disiagakan di lokasi. Beruntung kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa, namun sejumlah mahasiswa terlihat trauma. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 7 pagi. Saat itu bus NAS yang membawa mahasiswa sedang dipanaskan dan di jalan menurun. Diduga karena rem tidak berfungsi dengan baik, bus menabrak 3 bus lain dan menghantam trotoar. Bus baru terhenti setelah tersangkut trotoar di bundaran kawasan gerbang kampus ITB Jatinangor. Banyak 18 bis, jadi ada 8 bis ke Jati Gede, 10 bis ke Cirata. Nah ini kejadian yang tadi subuh ini, tadi pagi setengah 6 lah. Jadi ada salah satu bis udah direm tahan, cuma mungkin karena beban atau posisi parkir yang agak menanjak akhirnya ngebros ke depan. Kemudian sempat menyerem ketiga bus ke depan dan bus yang ketiga ini sempat menabrak trotoar bunga yang ada di wilayah dalam ITB. Tapi alhamdulillah tidak ada korban. Bus NAS ini bersama 17 bus lainnya hendak membawa rombongan mahasiswa untuk melakukan tur studi kuliah lapangan. Pihak kampus akhirnya membatalkan sementara tur studi karena sejumlah mahasiswa mengalami trauma. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Berhati-hatilah saat berkendara apalagi dengan kondisi mengantuk. Karena seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Cirebon tewas usai menabrak tiang yang berada di tepi jalur Pantura. Korban tewas akibat luka parah di bagian wajah. Seorang pengendara sepeda motor tergeletak tak bernyawa di jalur Pantura Mundu Pesisir Kabupaten Cirebon. Ia tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak tiang yang berada di tepi jalan. Nyawa korban tak selamat karena mengalami luka parah di bagian wajah. Korban diduga mengantuk saat berkendara. Satlantas Polres Cirebon yang tiba di lokasi langsung evakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Gunung Jati. Polisi saat ini masih memeriksa saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Mundu Pesisir, tepatnya di depan SMK Pelayaran, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Untuk prosesnya kita masih dalam tahap pencarian saksi-saksi dan masih dalam proses penyidikan. Kecelakaan tunggal berujung maut ini bisa menjadi pelajaran agar berhati-hati saat berkendara. Jika Anda merasa lelah atau dalam kondisi mengantuk, disarankan sebaiknya istirahat sejenak. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Selama 1 bulan Polres Subang mengungkap 11 kasus peredaran narkoba. Dari belasan kasus tersebut, polisi menangkap 12 orang serta berbagai barang bukti. Polisi terus memerangi peredaran narkoba di wilayah Subang.
Selama bulan Mei tahun 2024, mereka mengungkap 11 kasus peredaran narkoba dan menangkap 12 orang tersangka. Dari belasan kasus yang diungkap, 1 kasus merupakan peredaran obat farmasi tanpa izin. Polisi juga menyita beberapa barang bukti yang terdiri dari sabu-sabu, tembakau sintetis, belasan unit ponsel, sepeda motor, dan ratusan butir obat terlarang. Narkotika golongan 1 jenis sabu 7 kasus, narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis 1 kasus, kemudian kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin 1 kasus, dan kasus peredaran psikotropika 2 kasus. Jadi total keseluruhan adalah 11 kasus. Kemudian tersangka yang bisa kita amankan berjumlah total 12 tersangka. Atas perbuatannya, ke-12 tersangka dijerat dengan pasal berbeda sesuai dengan perbuatannya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang pengendara motor diamankan polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis ganja. Pelaku terjaring razia rutin di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Pengendara motor berinisial AA tidak bisa mengelak lagi. Petugas menemukan paket ganja siap edar yang disembunyikan dalam bungkusan rokok. AA diamankan petugas Polresta Bogor Kota dalam operasi rutin di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Minggu malam. Ia membeli ganja melalui media sosial. Beberapa saat berselang, polisi langsung meringkus pemasok ganja berinisial LH di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Dari hasil KRID tersebut, kita berhasil mengamankan salah satu orang yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja. Setelah itu, anggota Sat Narkoba mengamankan pelaku, kemudian menginterogasi pelaku, dan mencari asal-usul narkotika yang didapatkan. Polisi masih terus mengembangkan kasus untuk memburu bandar ganja. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kasus demam berdarah dengue yang terus meningkat membuat seorang warga di Kabupaten Cianjur berhasil menciptakan alat semprot anti nyamuk dengan bahan baku sederhana. Berawal dari kepeduliannya terhadap kasus demam berdarah dengue, Tatang Mulyana, warga Kampung Rawabelut, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, berhasil membuat alat fogging sederhana. Inovasi muncul ketika ia mengetahui bahwa warga harus membayar sebesar 1,3 juta rupiah untuk sekali fogging. Berbekal ilmu yang ia dapat dari STM, pria yang bekerja sebagai penjual makanan keliling ini rela mengeluarkan biaya pribadinya sebesar Rp500.000 untuk membuat alat fogging sederhana. Alat sederhana ini ternyata tidak kalah efektif dibanding dengan sewa alat fogging yang mahal. Pas begitu ada warga yang terkena DBD ya, saya berpikir untuk membuat fogging yang lebih mudah, lebih murah. Nah setelah itu saya berpikir dan saya berbuat ini, alhamdulillah saya membuat ini hanya dengan Rp500.000 bisa bisa membantu masyarakat. Jika mendapat laporan adanya suspek demam berdarah di satu lokasi, Tatang pun langsung mendatangi kampung tersebut untuk melakukan fogging. Ia juga membagikan lembar catatan untuk membangun kepedulian warga dan turut menyosialisasikan gerakan 3M, yaitu menguras dan menutup penampungan air, membersihkan barang bekas serta menghindari gigitan nyamuk. Hingga kini sudah 3 desa yang ia bantu dengan alat sederhananya. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.